Terima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan masih memberkati kami, memberikan hidup kepada kami. Kami bersyukur untuk itu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kebenaran. Karena kami tahu firman-Mu lah kebenaran yang otentik dalam iman kami. Sehingga kami tidak akan bisa diombang-ambingkan oleh apapun. Ajar ini dan buka hati kami untuk bisa mengerti dan menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat. Mungkin badan kita lemah, fisik kita telah lelah, tapi saya mau katakan kepada kita, baca firman Tuhan, gumuli terus firman Tuhan, maka engkau akan dikuatkan kembali. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam hidup ini ada beberapa kelompok orang yang menganggap dirinya bahwa mereka itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Orang-orang tertentu yang menganggap bahwa mereka adalah orang yang paling tinggi dan kelasnya yang paling tinggi, kastanya yang paling tinggi, dia tidak akan mau bersatu. Dia tidak akan mau bersekutu, apalagi berkeluarga kepada orang-orang yang di luar dari mereka. Orang-orang yang memiliki darah biru menganggap bahwa orang-orang yang lain itu adalah orang-orang yang tidak layak bersekutu bersama dengan mereka. Orang-orang yang memiliki darah bahwa dia adalah keturunan raja, keturunan daripada orang-orang tertentu, menganggap bahwa ini sangat penting sekali bagi mereka sehingga mereka memelihara, memegang garis keturunan ini supaya jangan menjadi tercampur dengan orang lain, karena itu akan menurunkan kelas bagi mereka. Dan pada saat ini masih begitu banyak budaya-budaya yang selalu memelihara dengan ketat, ya, yaitu garis keturunan atau bibit bebet bobotnya. Dari manakah orang-orang yang lain itu berasal? Kalau mereka bukan orang yang memiliki garis keturunan raja, maka dia tidak akan layak hidup bersama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dalam iman kekristenan juga itu sudah terjadi. Orang Yahudi menganggap bahwa mereka itu adalah keturunan yang paling unggul, kelompok yang paling unggul, karena mereka itu adalah keturunan Musa. Musa adalah seorang nabi yang sangat-sangat terkenal sekali dan punya karisma yang luar biasa. Wibawanya di antara nabi-nabi, dianggap bahwa dia adalah nabi kelas teratas. Kalau istilah sekarang, papan atas. Sehingga orang-orang Yahudi yang merasa bahwa mereka itu adalah keturunan Musa, itu tidak akan tertandingi lagi oleh keturunan siapapun. Itu terpelihara terus bagi mereka. Makanya bagi orang Yahudi itu luar biasa terpelihara. Orang Yahudi itu sangat-sangat fanatik sekali dengan soal keturunan. Karena itu menjadi ketentuan bagi mereka juga mendapatkan keselamatan. Memang di Alkitab dikatakan bahwa keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub bangsa Israel itu yaitu adalah keturunan yang menjadi bangsa Allah, yang dipelihara Allah, yang diselamatkan oleh Allah. Bahwa keselamatan itu diberikan terutama kepada mereka dulu. Itulah yang terjadi
di tengah-tengah kehidupan bangsa Yahudi sejak dulu terpelihara. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat ada Muslim yang begitu fanatik, tetapi ingatlah, fanatisme yang paling kuat itu adalah orang Yahudi. Mereka itu tidak bisa tercampur kepada orang lain dan tidak sembarangan bersekutu kepada orang lain, karena mereka menganggap bahwa ketika mereka bersekutu kepada orang lain, mereka akan menjadi najis. Hebat sekali mereka, luar biasa sekali mereka. Ya. Tetapi melalui firman Tuhan bagi kita hari ini, Yesus melalui Paulus, dia mau katakan kepada kita, tidak ada lagi pembedaan soal garis keturunan di hadapan Tuhan. Dengan adanya Kristus yang mati di kayu salib dan menebus dosa-dosa kita, dia memutus mata rantai ketentuan-ketentuan hukum Taurat yang selalu dipelihara ketika di zaman-zaman orang-orang Yahudi. Orang Farisi, Sadusi, dan ahli Taurat selalu memelihara. Mereka menganggap bahwa keturunan mereka lah yang layak masuk surga, yang lain tidak. Makanya saudara-saudara, kalau kita baca ayat sebelum ini, ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ketika Yesus disalibkan, hukum Taurat itu diputus, dibatalkan semuanya. Makanya ada istilah The New Testament, New Covenant. Yesus adalah New Covenant, janji yang baru, perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama yang didasari oleh hukum Taurat itu tidak akan bisa menyelamatkan orang lagi. Tapi hanya perjanjian yang didasarkan akan kematian Tuhan Yesus, dan mau menerima Yesus yang telah menebus kita, menebus dosa-dosa kita, menebus kita dari kematian, dan menjadikan dia menjadi Tuhan, itu yang paling penting. Dan bukan lagi soal garis keturunan. Makanya untuk orang Kristen, semuanya hukum-hukum Taurat itu sudah digagalkan. Soal makanan, kan? Makanya kita coba dengarkan sekali lagi. Saya mau bacakan kepada kita. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tidak ada lagi kuasa hukum Taurat itu. Kita diselamatkan bukan karena hukum Taurat, dan hukum Taurat tidak akan bisa menyelamatkan. Allah mengerti karena melalui hukum Taurat yang sudah disampaikannya kepada bangsa Yahudi itu tidak akan bisa menyelamatkan orang. Kita ambil saja contoh. Apakah kita bisa tidak berbohong? Satu saja kali kita berbohong, maka kita sudah berdosa. Dan satu dosa saja itu bisa membuat kita sudah tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Jadi makanya tidak ada orang yang tidak akan mungkin bisa berbohong, dan tidak mungkin lagi kita bisa lepas karena melaksanakan hukum Taurat. Dan secara umum tidak akan mungkin kita bisa melakukan hukum Taurat itu sendiri. Itu. Jadi makanya saudara-saudara, melalui Yesus Kristus saja. Makanya hari ini firman Tuhan ini mau meneguhkan kepada kita indahnya menjadi orang Kristen itu. Ya. Kita diselamatkan bukan lagi karena apa? Aturan-aturan apapun. Semuanya aturan itu ditebas oleh Kristus. Selesai dengan darahnya yang dia curahkan di bukit Golgota, di kayu salib itu. Makanan dan minuman tidak lagi. Jadi makanya jangan malu, justru kita bangga karena Yesus Kristus sudah membatalkan semuanya. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus
bisa diselamatkan dan memiliki kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga itu bukan untuk orang Yahudi saja, tapi untuk kita juga. Itu indahnya, saudara-saudara. Kalau kita lihat dari ayat 19 sebelum ayat kita ini, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekeluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita tidak dibatasi lagi, saudara-saudara, dari keturunan mana kita. Indah bukan? Kalau dulunya hanya orang-orang Yahudi, kalau dari Alkitab kita ini orang Yahudi saja di dunia ini yang bisa diselamatkan dari perjanjian lama. Gak ada lagi agama-agama yang lain. Ya kalau orang lain punya Alkitab, punya kitabnya masing-masing, buat kita itu tidak benar. Alkitab kita ini sumber segala-galanya. Walaupun orang lain terlalu percaya diri untuk mengatakan bahwa Alkitabnya atau kitabnya itu yang paling benar, itu persoalan mereka. Dan kita tidak sedang untuk berdebat mau mengatakan bahwa orang lain tidak diselamatkan, tidak. Saya hanya mau katakan kepada kita, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, agama yang lain pun ketika mendengarkan firman Tuhan ini dan ketika dia percaya bahwa memang benar hanya karena Kristus saja kita bisa diselamatkan, maka dia akan diselamatkan. Dan ketika dia menerima Kristus menjadi Tuhan dan penebus kepada dia, menjadikan Yesus menjadi Mesias, juru selamat, maka dia diselamatkan. Itu indahnya. Oleh karena itu saudara-saudara, banggalah menjadi orang Kristen. Bahagialah kita menjadi orang Kristen. Gak ada lagi kelas-kelas kedua. Gak ada lagi kelas-kelas yang utama. Yang utama bagi Kristus, percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan, dan mau melakukan hukum yang utama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan dan akal budi kita, dan mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Hanya itu saja. Maka kita menjadi kelas yang utama. Indah bukan? Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Alkitab ini adalah sumber otentik. Jangan mau lagi diombang-ambingkan oleh apapun, oleh pengajaran apapun. Maaf di ajaran teman-teman kita sekte yang lain, ya kan, termasuk Advent yang selalu mereka mengajarkan harus ini di dalam hukum Taurat, ya, gereja harus hari Sabat. Saya mau katakan kepada kita, tidak lagi. Biarkan mereka tinggal dalam apa yang mereka percayai. Kita tinggal dalam apa yang kita percayai. Mana yang engkau pilih? Engkau harus tinggal dalam kuk dan beban, sementara kita dalam keadaan yang sukacita. Makanya lihat, orang-orang Kristen yang sejati hidupnya pasti bahagia, hidupnya pasti sukacita. Wajahnya dan persekutuannya, pergaulannya. Lihat mereka-mereka yang selalu memelihara hukum-hukum yang lama. Mereka selalu eksklusif, membatasi diri dari orang lain seakan-akan karena mereka menganggap bahwa dirinya mereka benar. Padahal sama sekali tidak. Hanya karena Kristus, kawan. Hanya karena Kristus. Jadi jangan sampai kita dikecohkan oleh pengajaran apapun di dunia ini. Ingat, ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini, ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi Yesus Kristus sebagai batu penjuru di dalam hidup kita. Iman kita dasarnya adalah Kristus, bukan yang lain. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita. Kebenaran firman Tuhan yang otentik hanya di Alkitab ini. Ya, percayalah akan firman Tuhan, gumuli itu, teruslah selalu membaca firman Tuhan, maka engkau akan diteguhkan dan dikuatkan.
dan kau akan menerima kerajaan sorga itu. Semoga ya firman Tuhan ini meneguhkan kita dan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk mendengarkan firman-Mu ini. Kami sungguh bahagia karena ternyata luar biasa. Tidak ada lagi kuk-kuk lagi yang membebani kami. Ada begitu banyak agama-agama, ada begitu banyak sekte-sekte yang terus-menerus membebani diri dengan berbagai macam hal-hal aturan-aturan. Tetapi di dalam Kristus sungguh sukacita, kami dibebaskan dengan itu. Hanya satu, kami mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Sehingga kami tidak perlu eksklusif lagi. Semua menjadi sahabat, semua menjadi teman, semua menjadi keluarga Allah bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Percaya kepada Kristus dan jadikan Dia menjadi Tuhan bagimu, maka engkau diselamatkan. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Amin.